Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang pasar modal syariah dan juga konvensional, di mana kami mengambil judul tentang perbandingan kinerja dari pasar modal syariah dengan konvensional yang dilihat dari sudut pandang kapitalisasi pasar. Studi ini kami mengambil dari indeks saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Di sini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Ahmad Taufikur Rahman, kemudian ada Ameliana Sembiring, ada Dia Safitri, kemudian ada Nur Aziza Tusifa, ada Retno Pangesti dan juga Viana Vira. Saya sebagai pemateri pertama akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Perbandingan kinerja dari pasar modal syariah dan juga konvensional dilihat dari sudut pandang kapitalisasi pasar. Studi pada indeks saham di Bursa Efek Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana perbandingan kinerja dari pasar modal syariah dengan konvensional yang dinilai dari indeks saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Data dan juga sumber yang kami ambil itu berdasarkan jurnal, buku, dan juga sumber-sumber lain yang relevan dengan judul yang kami angkat. Nah, dalam tulisan ini salah satunya itu memuat tentang indeks saham dari pasar modal syariah dan juga konvensional, di mana kami mengambil beberapa sampel, yaitu dari JII, ISSI, IHSG, dan juga LQ45. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang masih berupaya untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan melakukan cara di sektor investasi ini. Banyak sekali jenis dan juga tata cara yang ada pada sektor investasi ini. Salah satunya yaitu pada pasar modal. Nah, pasar modal ini dari tahun ke tahun dilihat dari pertumbuhannya itu cukup bagus, di mana grafiknya terus mengalami peningkatan yang cukup baik sehingga dirasa dapat menyumbang penghasilan yang dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Pasar modal sendiri merupakan tempat ataupun wadah bertemunya penjual dan pembeli dalam rangka transaksi surat-surat berharga yang sudah diperjualbelikan ataupun yang beredar di pasar modal tersebut, di mana Bursa Efek Indonesia sebagai lembaga ataupun badan yang menaungi ataupun menjadi perantara dalam melakukan transaksi tersebut. Nah, jika dilihat dari data yang sudah kami sajikan, bahwasanya kapitalisasi pasar ini mempengaruhi kinerja dari pasar modal baik syariah maupun konvensional. Akan tetapi yang beredar pada baru-baru ini, kapitalisasi pasar ataupun kinerja dari pasar modal syariah dan juga konvensional itu nilainya naik turun karena kondisi yang tidak menentu, apalagi ditambah dengan pandemi COVID-19 pada tahun 2020 kemarin yang membuat seluruh sektor investasi itu mengalami penurunan yang cukup drastis. Nah, kapitalisasi pasar ini mempengaruhi dari kinerja pasar modal baik syariah maupun konvensional, di mana naik turunnya suatu nilai ataupun indeks saham yang didapat dari pasar modal tersebut akan berimbas pada kinerja dari pasar modal syariah maupun konvensional, di mana semakin tinggi kapitalisasi pasar yang ada, maka akan semakin baik terhadap kinerja yang dilakukan oleh pasar modal syariah maupun konvensional, di mana hal tersebut akan mempengaruhi dari laju pertumbuhan perekonomian yang ada di Indonesia. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Ameliana Sembiring. Metode penelitian. Jenis metode penelitian ini adalah dengan menggunakan studi pustaka atau library research. Menurut Muhammad Nazir, dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian, mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Studi kepustakaan yaitu mengadakan penelitian dengan cara mempelajari dan membaca literatur-literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian. Dalam pengerjaannya, pada penelitian ini menggunakan jurnal,
buku, dan beberapa sumber lain sebagai bahan referensi. Sampel penelitian ini merupakan pasar modal syariah, yaitu JII 70 dan ISSI, serta pasar modal konvensional, yaitu IHSG dan LQ45. Kajian teori. Yang pertama yaitu pasar modal. Pasar modal merupakan tempat atau wadah bertemunya penjual dan pembeli. Pasar modal juga merupakan instrumen keuangan jangka panjang, baik itu dalam bentuk modal sendiri maupun hutang, baik yang diterbitkan oleh pemerintah maupun yang diterbitkan oleh perusahaan swasta. Kedua belah pihak ini melakukan jual beli modal yang berwujud efek, di mana pemilik dana menyerahkan sejumlah dana dan penerima dana atau perusahaan terbuka menyerahkan surat bukti kepemilikan berupa efek. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pasar modal merupakan kegiatan yang mempertemukan penawaran dan permintaan, atau suatu aktivitas yang memperjualbelikan surat-surat berharga. Sedangkan menurut Undang-Undang Pasar Modal Pasal 1 Angka 13, pasar modal merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Menurut Zulfikar, pasar modal dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama pasar perdana atau primary market, yang kedua pasar sekunder atau secondary market. Selanjutnya, peran penting pasar modal antara lain yang pertama, memobilisasi tabungan untuk investasi, yang kedua, menciptakan peluang investasi bagi investor retail, yang ketiga, redistribusi kekayaan, yang keempat, meningkatkan modal pemerintah untuk proyek pembangunan, yang kelima, pengendalian manajemen perusahaan, dan yang terakhir ada barometer ekonomi. Selanjutnya, yaitu pasar modal Indonesia. Vereniging for the Effect and Handle mulai beroperasi pada tanggal 14 Desember 1912 di Batavia dan menjadi cikal bakalnya pasar modal di Indonesia. Pada saat itu, Indonesia masih berada di bawah pemerintahan kolonial Belanda, yang berarti saat itu Indonesia masih memperdagangkan saham dan obligasi perusahaan perkebunan milik Belanda. Pada tahun 1942, ketika Belanda diduduki oleh Jerman selama Perang Dunia, pasar saham di Indonesia juga berhenti beroperasi. Perubahan dinamika ekonomi dan politik menyebabkan pasar saham belum bisa aktif. Pada awal tahun 1950, pasar saham dibuka kembali, namun pasar saham tidak aktif karena perubahan dinamika ekonomi dan politik. Pada tahun 2020, pasar modal Indonesia memiliki 26 indeks pasar dan 10 indeks sektoral, di mana terdapat 714 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau di BEI. Selanjutnya ada pasar modal syariah. Pasar modal syariah merupakan kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan fikih muamalah. Terwujudnya pasar modal syariah juga bagian dari penggerak perekonomian di Indonesia yang tangguh dan berdaya saing, khususnya dalam membangkitkan ekonomi Islam. Pada dasarnya, sistem pasar modal syariah secara keseluruhan tidak jauh berbeda dengan pasar modal konvensional. Selanjutnya ada kinerja pasar modal. Kinerja pasar modal merupakan sebuah pencapaian dan perkembangan sebuah perusahaan dilihat dari sisi pasar modalnya. Kinerja pasar modal mampu mempengaruhi keberlanjutan dan kesuksesan sebuah perusahaan. Kinerja pasar modal adalah prestasi suatu perusahaan di bidang pasar modal. Kinerja pasar modal menunjukkan sebuah totalitas, sebuah akumulasi resultan dari keseluruhan kinerja masing-masing saham yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya ada kapitalisasi pasar. Kapitalisasi pasar merupakan nilai pasar dari saham yang diterbitkan suatu emiten. Harga pasar adalah harga yang paling mudah ditentukan karena harga pasar merupakan harga saham pada pasar yang sedang berlangsung. Rumus kapitalisasi pasar adalah harga pasar dikali jumlah saham yang diterbitkan. Yang terakhir ada indeks saham. Indeks saham adalah ukuran statistik yang mencerminkan keseluruhan pergerakan harga atas sekumpulan saham yang dipilih berdasarkan kriteria metodologi tertentu serta dievaluasi secara berkala. Hasil dan pembahasan.
Yang pertama, hasil analisis. Teknik yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan membandingkan hasil kapitalisasi pasar pada indeks saham di Bursa Efek, JII 70, ISSI, IHSG, dan LQ45. Berikut tabel kapitalisasi pasar modal syariah. Kapitalisasi pada indeks ISSI pada tahun 2018 sebesar 3.666.688,31 miliar. Pada tahun 2019 sebesar 3.744.926,49 miliar dan pada tahun 2020 sebesar 3.252.589,26 miliar. Sedangkan kapitalisasi pada indeks JII 70 pada tahun 2018 sebesar 2.715.851,74 miliar, pada tahun 2019 sebesar 2.800.001,49 miliar, dan pada tahun 2020 sebesar 2.527.421,72 miliar. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, sejak tahun 2011 sampai dengan 2020, jumlah saham syariah meningkat 90,3% dari 237 saham menjadi 451 saham. Jumlah ini setara 63,6% dari total saham yang tercatat di BEI. Berdasarkan besaran kapitalisasi pasar, saham-saham syariah mencakup 51,4% dari kapitalisasi pasar keseluruhan. Artinya, total kapitalisasi pasar saham syariah sebesar 3.061,6 triliun dari seluruh kapitalisasi pasar yang berjumlah 5.956,7 triliun. Selanjutnya yaitu tabel kapitalisasi pasar modal konvensional. Pada indeks LQ45 pada tahun 2018 sebesar 4.461,49 triliun, pada tahun 2019 sebesar 4.759,64 triliun, dan pada tahun 2020 sebesar 3.741,4 triliun. Sedangkan pada indeks IHSG pada tahun 2018 sebesar 7.203,50 triliun, pada tahun 2019 7.265,2 triliun, dan pada tahun 2020 sebesar 5.889,60 triliun. Selanjutnya yaitu pembahasan. Yang pertama, kapitalisasi pasar modal syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama periode 2018 sampai 2020, pada tahun 2019, indeks ISSI memiliki kapitalisasi pasar tertinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa harga saham pada tahun 2019 mengalami kenaikan. Penambahan jumlah saham tersebut tercatat melalui aksi korporasi. Sedangkan pada tahun 2020, indeks ISSI memiliki kapitalisasi pasar terendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa harga saham pada tahun 2020 mengalami penurunan. Sedangkan hasil penelitian indeks JII 70 menunjukkan bahwa selama periode 2018 pada tahun 2019, indeks JII 70 memiliki kapitalisasi pasar tertinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa harga saham mengalami kenaikan. Sedangkan pada tahun 2020, indeks JII 70 memiliki kapitalisasi pasar terendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa harga saham mengalami penurunan. Pada kapitalisasi pasar modal syariah antara ISSI dan JII 70 mengalami kenaikan saham pada tahun yang sama, yaitu pada tahun 2019, karena memiliki kapitalisasi pasar tertinggi dari tahun 2018 sampai tahun 2020 dan mengalami penurunan harga saham pada tahun yang sama, yaitu pada tahun 2020, karena memiliki kapitalisasi pasar terendah dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Selanjutnya yaitu kapitalisasi pasar modal konvensional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama periode 2018 sampai 2020, pada tahun 2019, indeks IHSG mengalami kapitalisasi pasar tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa harga saham pada tahun 2019 mengalami kenaikan. Sedangkan pada tahun 2020, indeks IHSG memiliki kapitalisasi pasar terendah. Hal ini menunjukkan bahwa harga saham indeks IHSG pada tahun 2020 mengalami penurunan.
Sedangkan hasil penelitian indeks LQ45 selama periode 2018 sampai 2020 pada tahun 2019, indeks LQ45 mengalami kapitalisasi pasar tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa harga saham pada tahun 2019 mengalami kenaikan. Sedangkan pada tahun 2020, indeks LQ45 memiliki kapitalisasi pasar terendah. Hal ini menunjukkan bahwa harga saham indeks LQ45 pada tahun 2020 mengalami penurunan pada kapitalisasi pasar modal syariah antara IHSG dan LQ45 mengalami kenaikan saham pada tahun yang sama, yaitu pada tahun 2019, karena memiliki kapitalisasi pasar tertinggi dari tahun 2018 sampai tahun 2020 dan mengalami penurunan harga saham pada tahun yang sama, yaitu pada tahun 2020, karena memiliki kapitalisasi pasar terendah dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Berdasarkan data kapitalisasi pasar yang telah disajikan di atas, dapat disimpulkan bahwasannya kinerja pasar modal dari indeks saham dapat diketahui gambaran pergerakan harga saham. Jakarta Islamic Index 70. Jakarta Islamic Index 70 adalah indeks saham yang syariah yang diluncurkan BI pada tanggal 17 Mei 2018. Konstitut JII 70 hanya terdiri dari 70 saham syariah paling liquid yang tercatat di BI. Adapun kriteria likuiditas yang digunakan dalam menyeleksi 70 saham syariah yang menjadi konstitut JII 70 adalah sebagai berikut. Saham syariah yang masuk dalam konstitut Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISI telah tercatat setelah 6 bulan terakhir. 2. Dipilih 150 saham berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar tertinggi selama 1 tahun terakhir. Yang ketiga yaitu dari 150 saham tersebut kemudian dipilih 70 saham berdasarkan rata-rata nilai transaksi harian di pasar reguler tertinggi. Dan yang keempat, 70 saham yang tersisa merupakan saham yang terpilih. ISI merupakan indikator dari kinerja pasar saham syariah Indonesia. Konstituen ISI adalah seluruh saham syariah yang tercatat di BI dan masuk ke dalam daftar efek syariah yang diterbitkan oleh OJK. Artinya, BI tidak melakukan seleksi saham syariah yang masuk ke dalam ISI. ISI diluncurkan pada tanggal 12 Mei 2011. Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG. Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG pada akhir tahun 2018 menjadi yang terburuk dalam 3 tahun terakhir setelah minus 2,54% dalam setahun. Padahal tahun 2017 dan 2016 IHSG menjadi memberikan return 19,99% dan 15,32%. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, IHSG ditutup menguat 0,06% di level 6.194,50 pada Jumat 28 Desember 2018. Selama setahun, indeks minus 2,54% sejak awal Januari hingga Desember 2018. Dalam 3 tahun terakhir, IHSG paling tinggi memberikan return mencapai 19,99% pada tahun 2017 ketika ditutup di level 6.355,65 dan tahun 2016 mencatat return dan gain sebesar 15,32% saat ditutup di level 5.296,71. Kendati demikian, penurunan indeks pada akhir 2018 menjadi lebih baik ketimbang tahun 2015 yang minus 12,13% dan mencatatkan kinerja terparah 10 tahun lalu yakni 2008 terkoreksi hingga 50,64%. Penurunan indeks selama setahun tak bisa dilepaskan dari sejumlah katalis negatif baik dari dalam negeri seperti pertumbuhan ekonomi Indonesia yang belum beranjak dari 5%, depresiasi nilai tukar rupiah, defisit neraca perdagangan, hingga sentimen luar negeri seperti perang dagang dan penaikan Fed Fund Rate atau FFR Bank Sentral Amerika Serikat.
Sejak Januari Desember 2018, selain mencatat kinerja negatif, sejumlah sentimen dalam negeri dan luar negeri mendorong investor asing melakukan aksi jual beli net sell mencapai 45,65 triliun di pasar reguler. Indeks harga saham gabungan atau IHSG mengakhiri tahun 2019 ini dengan kinerja positif meskipun gagal menembus level 6.300. Berdasarkan data Bloomberg, IHSG mencetak pergerakan positif dengan penguatan 1,7% ke level 6.299,54 pada akhir perdagangan, yaitu Senin 30 Desember 2019 dari penutupan akhir 2018 di level 6.194,49. Pencapaian indeks tahun ini pun cenderung lebih baik dari tahun 2018. Tahun sebelumnya IHSG mencatat return negatif min 0,53%. Selanjutnya, kasus yang kedua, Raja LQ45. Meski harga sahamnya masih tertekan sejak awal tahun ini, kinerja keuangan emiten yang tergabung dalam indeks LQ45 malah mengalami peningkatan yang cukup positif. Setidaknya hingga akhir kuartal ketiga, dilihat dari 30 perusahaan yang telah melaporkan laporan keuangan di interim. LQ45 sendiri merupakan indeks yang mengukur kinerja harga dari 45 saham yang memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik. Indeks LQ45 terdiri atas 45 emiten yang terpilih berbagai pertimbangan likuiditas dan kapitalisasi pasar dengan kriteria-kriteria lain yang telah ditentukan. Dari 30 perusahaan tersebut tercatat hanya 5 perusahaan yang mengalami penurunan pendapatan. Dengan 25 perusahaan lain yang pendapatannya naik, 18 diantaranya tercatat mengalami pertumbuhan 2 digit, dengan 5 diantaranya bahkan mampu memompa pendapatan naik lebih dari 45%. Sedangkan untuk kinerja laba, tidak ada satupun dari ke-30 perusahaan tersebut yang mengalami kerugian, yang mana pada September 2020 tercatat Chandra Asri dan PT Timah mengalami kerugian. Akan tetapi tahun ini kedua perusahaan tersebut mampu membalikan keadaan. Terdapat 5 perusahaan yang tercatat mengalami penurunan laba bersih dengan yang terbesar. Adapun 23 emiten lainnya mengalami kenaikan laba bersih dengan 20 emiten mampu tumbuh 2 digit. 8 emiten bahkan tercatat berhasil meningkatkan laba bersih hingga lebih dari 100%. Dengan kenaikan tertinggi dicatat oleh PT Indo Tambang Raya Megah yang laba bersihnya melonjak 579%. Berikut merupakan ikhtisar keuangan dari 30 emiten LQ45 yang telah melaporkan kinerja keuangan kuartal ketiga tahun ini.